Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube-nya Mutia. Masih pembahasan tentang skripsi. Jadi kali ini kita akan membahas cara mengajukan judul skripsi agar langsung di ACC. Tuh, bagi teman-teman yang lagi semester 5 atau semester 7 yang lagi mengusulkan judul skripsi atau judul penelitian, silakan tonton video ini sampai habis ya. Insya Allah video ini bermanfaat dan bisa membuat kalian menulis judul skripsi yang langsung di ACC. Oke? Sebelum masuk ke judul skripsi yang di ACC, biasanya itu ada beberapa kemungkinan yang membuat judul skripsi itu tidak di ACC oleh dosen pembimbing. Yang pertama itu, misalnya masalah belum jelas. Biasanya itu mahasiswa membuat masalah itu belum spesifik atau hanya kulit luar dari masalah itu, belum tergambar jelas masalah yang ingin dibahas atau masalah yang ingin diteliti. Misal, kalau dari segi penelitian yang di pendidikan, masalahnya itu mahasiswa biasa menulis masalah begini. Ingin meneliti kemampuan berpikir kreatif karena kemampuan berpikir kreatif yang rendah. Itu kan masalah yang terlalu luas, belum spesifik. Nah, kemungkinan judul seperti itu masih ditolak oleh dosen pembimbing. Yang kedua, alasan untuk ditolak judul skripsi itu karena mahasiswa belum menentukan solusi dari masalah yang dipilih. Misal tadi ngambil masalahnya itu kemampuan berpikir kreatif yang rendah. Nah, mahasiswa hanya menuliskan kemampuan berpikir kreatifnya saja yang rendah tanpa menuliskan apa solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif tersebut. Jadi itu kemungkinan yang membuat judul belum di ACC oleh dosen pembimbing. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara agar judul skripsi itu langsung di ACC oleh dosen pembimbing. Ada beberapa saran nih yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar judul skripsinya langsung di ACC oleh dosen pembimbing. Yang pertama itu, langsung ajukan 3 judul atau buat 3 judul yang paling diminati. Misal kalau di penelitian pendidikan, kalian itu lebih minatnya kemana? Lebih condong ilmunya itu kemana? Misal ke strategi penelitian, atau ke media pembelajaran, atau metode pembelajaran. Kalau memilih model pembelajaran, itu harus memakai teknik pembelajaran karena model itu kulit luar dari pembelajaran. Yang boleh diteliti itu adalah teknik dari penggunaan model tersebut. Misal, kalau mengambil penelitian menggunakan model kooperatif, harus membuat teknik apa dari model kooperatif karena model kooperatif itu luas. Jadi kalian itu mahasiswa itu harus lebih spesifik memilih teknik apa dari model pembelajaran kooperatif tadi. Seperti itu. 3 judul itu linier. Misal, linier di sini maksudnya sama. Kalau yang pertama itu mengambil media pembelajaran, ya ketiga judul ini harus tentang media pembelajaran. Kalau mengambil model pembelajaran, semuanya model pembelajaran. Maksudnya itu supaya dosen pembimbing itu tahu condong minat kalian itu ke arah yang mana. Seperti itu. Terus di judul itu harus tercantum Y atau masalah. Nah, Y ini yang harus dituliskan pertama kali, dan Y ini yang harus benar-benar kalian pahami. Y di sini masalah. Kita ambil contoh kalau di penelitian pendidikan itu kemampuan berpikir kreatif, karena dari tadi kita udah bahas itu ya.
Misalnya masalahnya itu kemampuan berpikir kreatif yang rendah. Masalah itu telah diuji cobakan di suatu sekolah dengan menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif, dan memang diperoleh hasilnya itu rendah, didukung dengan data dari Dinas Pendidikan setempat untuk sekolah tersebut yang memang menuliskan kalau kemampuan berpikir kreatifnya rendah. Jadi kita menentukan masalah itu bukan hanya bilang sekolah itu siswanya berpikir kreatifnya rendah. Kita tidak boleh menjudge seperti itu, tapi harus didukung dengan fakta yang tepat. Jadi tidak asal ngomong atau tidak asal comot. Kemudian dari adanya masalah tadi, dari ADY tadi, kita harus carikan solusi atau obat dari masalah tersebut. Solusinya itu kita sebut dengan huruf X. Setelah tadi ada Y, maka kita harus mencari X. X di sini juga tidak bisa asal comot. X di sini harus didasarkan dengan teori. Jadi solusi apa yang tepat agar kemampuan berpikir kreatif tadi yang kita jadikan Y itu menjadi meningkat? Misal, bisa dari berbagai faktor, bisa dari faktor internal atau faktor eksternal. Kalau dari faktor internal, berarti dari dalam diri siswa tersebut. Jadi harus meningkatkan self-regulated learning-nya, atau bisa menggali potensi siswa yang lain. Itu kalau dari segi internal. Bisa juga dari segi eksternal. Nah, mencari X tersebut atau mencari sebab itu harus didasarkan dengan teori. Sekali lagi ditekankan, harus didasarkan dengan teori, tidak bisa asal comot. Nah, jadi itulah tadi disarankan mengambil 3 judul yang diminati, karena kalau kita udah minat kan kita baca artikelnya itu tidak tertekan karena kemauan dari hati. Itulah, jadi harus memahami dengan benar masalah penelitian yang diangkat. Kalau bisa, kita itu sudah memiliki banyak pengetahuan di bidang tersebut. Jadi kalau ditanya oleh dosen pembimbing, itu terjadi diskusi yang intens, sehingga dosen pembimbing itu langsung meng-ACC judul skripsi kita. Itu tips yang pertama. Yang pertama itu membuat 3 judul penelitian yang linier. Tips yang kedua, kita harus memahami judul penelitian yang kita ajukan. Kalau bisa, kita sudah membuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut. Dengan kita menjudul dan dibarengi dengan latar belakang dan teman-temannya itu, berarti dosen pembimbing telah menilai kalau kita itu sudah memahami judul yang akan kita angkat atau judul yang akan kita teliti. Jadi kita itu tidak asal mengambil judul, tetapi kita sudah ada dasar pengetahuan dan dasar teori. Nah, kalau bisa, judul penelitian yang kita teliti itu kan biasanya bukan judul yang paling baru banget tuh. Biasanya ada yang kalau Y-nya itu sudah pasaran, berarti kita itu mengganti X-nya saja kan. Nah, berarti itu sudah ada penelitian terdahulunya. Kalau bisa, membawa judul ke dosen pembimbing juga dibarengi dengan membawa penelitian terdahulu atau membawa referensi, baik itu artikel ataupun buku, untuk menunjang argumen kita ke dosen pembimbing. Seperti itu. Biasanya dosen pembimbing itu bilang, apa sih bedanya judul penelitian kita ini atau maksud penelitian kita ini dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, jadi kita itu langsung menunjukkan, begini loh Pak atau Ibu, maksud penelitian saya itu seperti ini, dan bedanya penelitian saya dengan penelitian sebelumnya itu di bagian ini. Jadi kita itu bisa langsung menunjukkan dengan jelas fakta atau artikel terdahulunya atau penelitian terdahulunya. Dan hal tersebut membuat dosen pembimbing kita itu menjadi yakin kalau kita memang sudah memahami
judul yang akan kita teliti. Itu tips yang kedua. Dan tips yang ketiga itu, langsung temui dosen pembimbing dengan percaya diri. Kalau kita menemui dosen pembimbing dengan percaya diri, kita menjelaskan judul penelitian yang ingin kita usulkan tadi juga dengan percaya diri, insya Allah akan terjadi diskusi yang intens antara mahasiswa dan dosen pembimbing, dan membuat dosen pembimbing itu memang benar-benar yakin kalau mahasiswa itu memang tertarik dan sudah mulai paham dengan penelitian yang ingin, dengan judul yang ingin ia teliti, seperti itu. Dan insya Allah judul penelitiannya langsung di-ACC oleh dosen pembimbing. Oke, karena sebenarnya untuk nulis skripsi itu yang harus berperan banyak itu mahasiswa, bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu hanya mengarahkan apa yang sudah kalian buat. Jadi kalau kalian belum buat, bagaimana dosen pembimbing ingin mengarahkan, seperti itu. Dan dosen pembimbing itu juga tugasnya hanya meluruskan hal yang perlu Jadi dosen pembimbing itu tugasnya hanya perlu meluruskan apa yang harus diluruskan. Misal tadi ada kesalahan teori atau ada kesalahpahaman maksud dari penelitiannya. Nah, disitulah tugas dosen pembimbing. Jadi kalian harus bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini, karena skripsi ini, intinya skripsi ini harus kalian sendiri yang kerjakan. Oke, dosen pembimbing hanya membantu dan meluruskan agar judul penelitian kalian langsung di-ACC oleh dosen pembimbing. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejak dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa membuat judul penelitian yang langsung di-ACC oleh dosen pembimbing. Oke, karena ilmu itu harus dibagi-bagi, bukan? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.